Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman semua. Saya hadir kembali di ruang saudara. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara dalam keadaan yang sehat, baik, diberkati Tuhan, dan dalam damai sejahtera dari Tuhan. Yaitu doa saya dan tim yang ada di belakang saya senantiasa mendoakan pelayanan ini. Kiranya pelayanan ini menjadi berkat bagi saudara. Nah, beberapa saat yang lalu saya ketemu darat dengan saudara-saudara yang suka mendengarkan siaran-siaran saya dari radio, dan juga pertemuan dengan saudara yang ketika saya siaran di tempat ini, mereka juga hadir begitu. Jadi saudara, senang sekali saya bertemu dengan Pak Yusa, Ibu putrinya Afia yang rencananya katanya mau kuliah di Cina, daratan Cina. Terus ketemu dengan penyiar sebuah radio, dan dua-duanya hadir bertemu. Padahal jarak antara kota di mana tinggal dengan tempat pertemuan itu cukup jauh dan disertai hujan deras, saudara. Wah, luar biasa memang. Akhirnya bertemu dengan pendengar yang jualan dagang dawet kemangi. Enak. Saya mendapat 2 gelas. Saudara, itu persahabatan yang tadinya terjalin di udara, terus bisa ketemu darat seperti saudara. Itu kehebatan Tuhan Yesus di dalam mengubah hati seseorang yang tadinya tidak kenal, yang tadinya hanya menyapa di udara, tiba-tiba bertemu darat, suadarat. Wah, itu luar biasa. Menurut saya sangat merasa diberkati Tuhan. Punya saudara di mana-mana menganggap saya sebagai saudaranya, terlebih ketika saya yang lalu itu melayani Natal di sebuah desa. Orang-orang desa juga kebanyakan pendengar saya juga. Itu lebih akrab lagi. Mereka berebut kapan datang ke rumah, sudah saya siapkan. Saya terharu sekali. Terharu, saudara, karena bukan apa-apa saya diharapkan hadir. Terus juga saya mengunjungi seorang ibu yang katanya sakit parah, tetapi dia katakan, saya setiap hari ditemani Bapak, katanya. Bagaimana Bu saya bisa menemani Ibu? Saya mendengarkan khotbah-khotbah Bapak setiap pagi, dan mukjizat Tuhan terjadi pada saya. Saya sekarang bisa sembuh. Wah, saya bahagia sekali. Saudara, rupanya bukan masalah yang khotbah saya atau bukan. Masalahnya ketika saya membawakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, di dalam hati ibu itu tumbuh harapan, yaitu harapan kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah tubuhnya yang tadinya sakit menjadi sembuh. Itu, saudara, jadi bukan masalah orang, tetapi meyakini firman Tuhan. Itu membuat di dalam firman Tuhan ada kekuatan yang mengubah komponen-komponen tubuh kita yang lemah menjadi kuat dan akhirnya sembuh.
Ya, itu pengalaman rohani yang bagi saya memberikan semangat kepada saya untuk melayani lebih baik, lebih sungguh-sungguh, lebih murni. Ya, begitu saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu pertemuan kemarin dengan teman-teman, ya, ada penyiar, ada pendengar-pendengar petani, ada pendeta, teman-teman pendeta, ya saya rasanya bahagia sekali, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya harap saudara juga di dalam kekencangan rohani, ya, semangat dalam kehidupan, tetap bergantung kepada Tuhan, hidup berdasarkan koridor-koridor firman Tuhan. Percayalah, kalau kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka saudara titik akhir hidup akan berbahagia. Ya, Ibu Sri Purwaningsih, ya selamat datang ya. Kita belum mulai, Ibu. Ya, saya hanya cerita pengalaman kemarin, ya, yang lalu ketemu dengan para pendengar saya, ya. Ada yang ketemu yang ada ikut di grup Facebook ini, ada yang ketemu karena dia mendengarkan radio di sebuah siaran radio, saya khotbah di situ. Ada juga yang mendengarkan karena melihat di YouTube, ya. Nah, kali ini, ya, Bapak Teguh Supriyanto, selamat datang. Kali ini saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu, untuk merenungkan firman Tuhan, dan dasar pertemuan kita itu adalah di dalam Kejadian 42 ayat 1 sampai 28. Agak panjang memang. Saya mendasari agak panjang supaya lengkap seperti itu, ya. Saya akan membacakannya ayat-ayat firman Tuhan ini. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari 42, ya, Kejadian 42. Saya salah ini membaca Kejadian 41, ya. Ini salah baca, ya. Jadi tadi ngopinya salah. Saya ulangi lagi, Kejadian 42. Ya. Ayat 1 sampai 28, agak panjang, ya. Pak Elia Sunarto. Ini sahabat saya ini dari Pila Kencing, ya. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?"
Jawab mereka, dari tanah Kanaan untuk memberi bahan makanan. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Tetapi jawab mereka, tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Tetapi ia berkata kepada mereka, tidak. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf, kata mereka, sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu ini tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal sekarang di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan juga jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa yang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya. Serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke arah keledai mereka. Lalu berangkatlah dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Sampai di sini pembacaan agak panjang. Mbak Yanti, selamat datang. Dan mari sebelum dilanjutkan kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih bahwa kami ada persekutuan malam ini. Kami mengucapkan syukur bahwa walaupun di udara kami boleh bersekutu, kami berbagi dalam firman Tuhan, tuntun hamba-Mu,
Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah, Tuhan beri penghiburan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dari firman Tuhan ini saya memberi tema membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum saya membahas lebih dalam apa yang saya dapat dari cerita Yusuf ini, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, kepada saudara, kepada saya pribadi. Apakah kita termasuk orang yang sulit melupakan orang yang berbuat jahat terhadap kita? Kita sulit melupakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita selalu ingat perbuatan itu kepada kita. Sampai kita menjelang masuk kubur, tidak pernah lupa kejahatan yang dilakukan orang kepada kita. Kita ingat wajahnya, kita ingat bagaimana dia berbuat jahat kepada kita, sikapnya, matanya, tidak bisa lupa. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Sulit melupakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Atau yang kedua, yang berikutnya, apakah kita termasuk orang yang gampang melupakan perbuatan jahat orang lain kepada kita? Sudah, biarlah dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Sudah, saya lupakan. Tidak perlu diingat-ingat, merusak hati sendiri. Atau sebaliknya, kita gampang melupakan orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi orang yang berbuat jahat tidak bisa kita lupakan. Tetapi orang yang berbuat baik kepada kita, gampang sekali kita lupakan. Yang lalu saya mendapat cerita dari seorang bapak. Bapak tahu orang yang duduk di sebelah sana ini. Ini di tempat dukaan. Iya, kenapa Pak? Orang itu tamat sekolah SMA itu yang bayari saya. Ijazahnya bisa keluar itu saya yang membayari. Tetapi lihat Pak, dia melihat saya, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Ya, oh begitu, iya. Nah, bagaimana Bapak sikapnya? Oh ya, enggak apa-apa sih. Saya dilupakan, enggak jadi masalah. Bapak tahu dia sekarang kedudukannya? Iya. Dia jadi salah satu staf di sebuah lembaga pemerintahan. Ya, kedudukannya agak tinggi lah. Tetapi dia tidak ingat kalau ketika mau mengambil ijazah SMA itu, kami sekeluarga yang menopangnya. Nah saudara, apakah kita juga termasuk orang yang gampang melupakan kebaikan orang? Tetapi orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak pernah lupa. Yang berikutnya pertanyaannya, kita gampang membenci orang lain, bahkan menaruh dendam karena orang itu merugikan kita. Catat apa-apa yang
dilakukan sehingga membuat kita rugi. Setelah ada peluang untuk membalasnya, kita berusaha membalasnya. Putri Susmiati, selamat datang. Apakah kita seperti itu? Mana watak mana, karakter mana yang kita miliki? Melupakan kejahatan orang lain kepada kita, melupakan orang lain yang berbuat baik kepada kita, kita mengembangkan dendam kesumat di hati kita karena ada orang lain berbuat jahat kepada kita, merugikan kita, atau bagaimana? Ketika saya bertanya pada orang yang ketika itu saya membawa renungan, ada yang menjawab seperti ini. Ya ini Pak Puji, ya lihat-lihat kasusnya ya. Artinya apa dengan jawaban itu? Apakah mencatat kejelekan-kejelekan orang yang merugikan kita? Lantas kalau sudah mencatat semuanya, mau diapakan? Ini pertanyaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana sikap saudara, sikap saya ketika ada orang yang melakukan kejahatan terhadap kita? Intinya, kita menunggu peluang membalasnya, kita mengampuni walaupun orang itu tidak minta maaf pun, kita melupakan karena sakit hati terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita, itu merupakan penderitaan tersendiri. Saudara, lebih baik lupakan supaya kita diliputi damai sejahtera daripada diliputi sakit hati dan luka batin. Gitu ya. Nah itu kalau Anda dan saya menjadi orang percaya, begitu sikap kita mestinya. Nah saudara, kalau kita misalnya lahir di sebuah desa yang sangat terpencil, jauh dari kota. Kita kebetulan adalah anak yang terakhir. Bapak kita begitu mengasihi kita. Seolah-olah setiap permintaan kita dikabulkan. Kita juga tidak boleh kerja berat-berat. Tetapi saudara-saudara kita yang lahir lebih dulu bekerja keras membantu orang tua kita. Orang tua kita sudah tidak mampu bekerja lagi kecuali memperhatikan saudara atau saya yang lahir belakangan. Tiba-tiba kena musibah entah bagaimana, harus membayar utang keluarga. Dan kita termasuk orang yang laku dijual kepada orang yang berutang itu. Dan kita dibawa ke negeri yang jauh, beda bahasa, beda adat istiadat, beda budaya, beda orang. Dan yang tadinya kita disayang orang tua kita, lantas kita sekarang menjadi orang pembantu, menjadi babu yang tidak dibayar, hanya dikasih makan. Dan kita sudah untuk membayar semua hutang-hutang keluarga. Belum ketika kita di tempat orang, di negeri orang itu, tidak ada kenalan, tidak ada saudara. Kita difitnah dan akhirnya kita masuk penjara. Saudara, apakah kira-kira
kalau kita mendapat perlakuan seperti itu dengan saudara kita, apakah kita mendendamnya atau kita mengampuninya dan melupakannya? Saudara, ada cerita dari seorang yang percaya Tuhan Yesus. Kebetulan dia lahir sebagai anak bungsu. Entah bagaimana warisan kedua orang tuanya sudah dijual dan dibagi kakak-kakaknya. Dan dia ketika itu tidak mendapatkan bagian karena memang masih kecil. Menurut perundingan mereka yang sudah dewasa, yang menjual tanah warisan itu, besok aja kalau anak ini sudah besar, kita saling menyumbang untuk memberikan kepada anak ini. Tetapi ternyata yang bungsu itu menjadi orang percaya Tuhan Yesus. Dan itu menjadi kebencian bagi kakak-kakaknya. Mengapa meninggalkan kepercayaan keluarga? Akhirnya tidak mendapat bagian daripada warisan itu. Ya, tadinya hidupnya susah, tapi istrinya adalah orang yang memang membawa dia menjadi orang percaya. Sudahlah mas, nggak usah dipikir. Warisan orang tua itu tidak mudah. Kalau cocok warisan itu untuk kita bisa hidup sejahtera. Tetapi kalau tidak cocok, maka kita bisa menderita. Sudahlah, terima saja, nggak usah menuntut-menuntut. Barang apa sih dituntut? Dunia ini kan hilang, kata istri. Ya kamu tidak merasakan, aku kan juga anak bapak ibu. Mengapa aku tidak dapat? Sudahlah. Warisan kita itu bukan dunia ini. Warisan kita itu kita memiliki keselamatan di dalam Yesus. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Mari kita bersyukur bahwa walaupun kita tidak mendapat warisan, kita masih bisa hidup, masih bisa cukup, bisa makan, bisa menyekolahkan anak-anaknya, anak-anak kita. Kalau pikiran kita hanya kepada itu, maka hati kita juga terikat kepada harta dan itu menyengsarakan kita. Sudahlah, marilah kita terikat kepada sumber yang bisa memberkati kita. Istrinya memang luar biasa, saudara. Dan akhirnya bapak ini yang lahir dari bungsu ini bisa menerima lebih sikap istrinya yang memotivasi, mendorong dengan baik. Akhirnya bekerjalah. Usaha istrinya semakin maju, begitupun dia mendapatkan pekerjaan yang pantas dan hidupnya semakin hari semakin layak. Tetapi kakak-kakaknya hidupnya bukan semakin enak, semakin susah. Kebetulan seperti itu. Warisannya sudah dijual semua untuk kebutuhan entah nggak tahu. Dan akhirnya memang keluarga yang percaya ini kasihan melihat kakak-kakaknya. Istrinya bilang, bantulah kakak-kakak kita itu kan saudara kita. Kalau kita dengan orang lain bisa menolong, masa dengan kakak kita tidak bisa mengampuni? Mas, kita kan tidak dendam kepada mereka. Cobalah untuk membantu mereka bisa makan, setiap bulan kita kasih 25 kilo paling 1 kental 1 bulan. Kita masih bisa kok. Istrinya, punya istri kok bagus sekali. Aku beruntung punya istri kamu. Ya kenapa? Ya kamu kok tidak pelit. Mas, kalau kita banyak menabur kebaikan,
maka yang akan kita tuai kebaikan. Dan kebaikan tuaian kita itu, kata firman Tuhan, kalau kamu menabur angin, menuai badai. Artinya kalau kita menabur, walaupun sedikit sekarang kita tabur, nanti kelak akan menuai dengan banyak berlipat-lipat. Percayalah itu. Bagaimana kita mau menuai, Mas, kalau kita tidak suka menabur? Ngerti lagi ini suami. Akhirnya dengan ikhlas membantu saudara-saudaranya yang telah memakan warisan orang tuanya tanpa menyisakan kepada adik bungsunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kalau kita, hidup kita enak, saudara-saudara kita serakah terhadap harta milik yang seharusnya kita mendapat? Apakah kita tega terhadap mereka? Biar sengsara ya kapok kan. Biar ya begitu orang serakah itu. Apa begitu? Atau kita melupakan kejahatan mereka dan kita membantu saudara-saudara kita. Kekristenan kita, saudara, senantiasa diuji setiap saat. Benarkah kita mengikuti teladan Yesus Kristus? Atau kita mencari kebenaran dari diri sendiri? Wong saya dirugikan banyak kok. Masa? Nggak mau aku. Kekristenannya tidak nampak. Ya sama dengan orang lain. Berbuat baik kepada yang berbuat baik. Padahal orang Kristen, orang yang percaya Yesus diajari untuk memberkati orang yang membenci kita. Berdamai dengan musuh kita. Mendoakan yang memusuhi kita supaya mereka diberkati. Makanya ada orang jadi orang Kristen itu berat. Berat, saudara. Nah, itu pertanyaan kita. Nah, sekarang coba kembali kepada masalah Yusuf. Yusuf ketika dijual, entah uangnya untuk apa tidak jelas. Saudara-saudaranya begitu tega. Karena apa? Karena iri. Dia kok paling dicintai sih sama bapak. Kita ini loh. Dia tidak bisa kerja keras, kita yang kerja keras, enak aja. Yakobus bilang, surat Yakobus, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Dan iri hati itu dikembangkan oleh kakak-kakaknya Yusuf dan akhirnya tega terhadap saudaranya sendiri. Maka iri hati itu jangan dikembangkan di hati kita, saudara. Kita menjadi orang yang mengacaukan kedamaian dan ketentraman. Nah, saudara, ketika dia ada di negara lain, tidak menjadi anak yang tersayang, tetapi menjadi budak orang yang tidak ada nilainya. Hampir nilai dirinya seperti binatang. Ada harganya dibeli orang. Di tengah situasi yang demikian, Yusuf tidak pernah menggerutu akan nasibnya. Tidak mengeluh. Nasib saya begini, Tuhan, di manakah Engkau? Tidak. Jalani hidup ini. Tidak bersungut-sungut. Dan ternyata dari sikap itu Tuhan menyertai hidupnya sehingga apa yang dibuatnya senantiasa berhasil. Mendapat kasih dari Tuhan. Dipercaya di luar rumah maupun di dalam rumah. Tetapi juga goda, tidak gampang hidup seperti itu, dipercaya itu tidak gampang. Istri majikannya jatuh cinta kepada
kepada Yusuf, menggoda tiap hari. Dan akhirnya memang kena fitnah, harus dipenjara tanpa tahu salahnya apa. Saudara, bukankah kita seperti itu? Orang Jawa bilang, kesandung ratan kebentus tawang. Jalannya rata kok bisa menyandung. Udara ini yang nggak ada apa-apa kok bisa saya ketabrak, itu bagaimana? Nasib buruk itu tidak pernah bertanya kepada kita, tidak pernah permisi kepada kita, dia datang begitu saja tanpa sebab. Kadang-kadang seperti itu. Misalnya saudara-saudara kita yang lalu ini, saudara kita yang dari Gunung Semeru itu, mereka juga pasti orang baik-baik semua, petani, jujur dan sebagainya. Mereka bisa saja dilanda musibah. Dunia ini memang tidak bisa dipegang. Sedetik bisa berubah. Maka Tuhan Yesus mengatakan, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan terikat akan dunia ini, tapi terikatlah kepada sumber kehidupan, sumber berkat, sumber keselamatan. Siapa? Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, nah ketika itu ternyata Yusuf ditolong Tuhan dengan caranya yang tidak pernah dibayangkan. Bagaimana di penjara pangkatnya budak, siapa yang akan menolong? Orang gak diperhitungkan, namanya budak. Tetapi Tuhan itu luar biasa, membuat Raja Firaun mimpi. Dan yang paling menyakitkan menurut saya adalah menolong orang, tapi orang yang ditolong melupakan. Itulah Yusuf. Juru minum raja itu sudah dipesan, besok kalau kamu sudah mapan, kembali kepada jabatanmu. Ingat, jangan lupakan saya. Kasih tahu Raja Firaun, saya orang Ibrani diculik dan masuk ke penjara ini tanpa saya melakukan kesalahan. Tetapi lupa. Lupa bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, saudara. 2 tahun dilupakan, dan dilupakan di tengah-tengah penjara yang dingin. Tetapi apakah Yusuf mengeluh? Tidak. Apakah Yusuf menggerutu? Seorang dipesan nih. Nah, dijalani aja hidup ini. Mungkin diterima, oh saya masih harus dibentuk oleh Tuhan, sehingga saya harus sabar menantikan sampai dia mengeluarkan saya dari sini. Dan ternyata 2 tahun keluar. Ketika sudah keluar menghadap Firaun, apakah dia langsung menuding juru minum raja? Kamu saya peseni. Nah, atau mencari Potifar, kamu enggak tanya saya, tiba-tiba saya dipenjarakan. Tidak. Semua yang terjadi diterima sebagai alat pembentukan Tuhan untuk membangun karakternya, supaya bisa mengelola ketika dia dipercaya lebih besar dari Tuhan. Menjadi departemen penata layaknya Tuhan, membantu orang-orang yang susah. Dan itu butuh kesabaran. Itu butuh ketekunan. Itu butuh kesungguhan. Nah, Yusuf dibentuk seperti itu, saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi di dalam Alkitab ini, khususnya tentang Yusuf? Saudara, bagaimanapun kita diperlakukan sesama kita, saudara kita, siapapun yang memperlakukan buruk kepada kita,
sebagai murid Yesus Kristus, jangan kehilangan kasih. Jangan kehilangan kasih. Ketika kita beruntung, hidup kita berkelimpahan berkat, orang yang membuat kita menderita, sedang dalam kesusahan, ulurkan tangan kepada dia. Anda akan diliputi damai sejahtera, sukacita yang tidak ada duanya di dunia ini. Jangan kehilangan kasih. Itu yang pertama, belajar. Yang kedua, kalau kita membiarkan hati kita tumbuh dendam, kebencian kepada orang yang berlaku jahat kepada kita, sebetulnya kita sedang memenderitakan diri, membuat diri menderita. Dan itu menghalangi kita untuk berekspresi. Saudara, ingat baik-baik, kebencian itu tidak pernah menyehatkan hidup kita, justru membuat kita sakit. Maka kalau saudara disakiti orang lain, jangan sakit hati. Itu salah kita kalau sakit hati, biarin aja. Biar dia yang sakit, bukan kita yang sakit. Udah diomongin seperti itu juga dia ndak apa-apa. Udah saya cara begini juga dia nggak marah, senyum-senyum aja. Wah, orangnya yang bertujuan menyakiti hati kita justru malah mengalami sakit hati sendiri. Saudara, yang berikutnya, teladani Tuhan Yesus yang tetap mengasihi kepada orang-orang yang membencinya dan memusuhinya. Walaupun dimusuhi, tetapi Tuhan tidak membalas memusuhi. Walaupun dibenci, Tuhan Yesus tidak membalas dibenci. Kalau kita bisa meneladani, maka kita hidup di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Luar biasa, makanya Tuhan katakan, damai sejahteraku itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Saudara, yang terakhir, masa depan tidak terletak pada seberapa banyak yang kita miliki. Masa depan kita bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki. Tetapi masa depan kita terletak seberapa besar kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Ibu Suci Lestari Wibowo, selamat datang. Dan saudara, kebenaran ini yang saya dapat dari pembacaan kita yang ayatnya panjang ya, Kejadian 42 ayat 1 sampai 28. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah saudara ketika saudara diberkati? Apakah saudara mau berbuat baik kepada orang yang selama ini berbuat buruk kepada saudara? Lakukan hidup ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, maka hidup saudara akan diiring damai sejahtera yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebenaran sudah hamba-Mu sampaikan. Terima kasih bahwa kami boleh bercermin terhadap kitab Alkitab yang berumat cerita-cerita yang banyak sekali pelajaran hidup bagi kami. Terima kasih, berkati saudara kami yang bergabung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya akhiri dan saudara bisa melihat di Facebook ini
Walaupun sudah berakhir 30 hari kami simpan di Facebook ini, tetapi kalau saudara ingin melihat di YouTube bisa juga Pagar Pujianto. Nanti ada gambar pagar juga, klik di situ. Ada khotbah pendek, khotbah panjang. Jangan lupa like dan subscribe, bunyikan lonceng. Saudara telah mendukung pelayanan saya untuk tetap memberitakan kabar kesukaan melalui media. Tuhan memberkati, sampai ketemu di lain kesempatan.